Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar pada seri mata kuliah evaluasi pendidikan. Nah, untuk materi pertama ini kita akan berangkat dari pengertian, fungsi, dan tujuan dari evaluasi pendidikan. Baik, kita masuk pada materi inti kita pada kali ini. Nah, di depan Anda ada slide. Ini adalah gambaran pengertian dari sebuah evaluasi. Kata evaluasi yang berasal dari bahasa Inggris dan ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah penilaian. Nah, evaluasi itu kita artikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan pada tujuan yang telah dirumuskan. Nah, kata kuncinya adalah kita harus memiliki tujuan dalam proses pendidikan kita atau dalam proses pembelajaran. Dan tentunya untuk mendapatkan tujuan kita harus menyusun rencana secara sistematis dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. Nah, ini dari tujuan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau untuk menganalisis apakah tujuan yang telah kita rumuskan itu bisa tercapai atau tidak. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah alat evaluasi. Nah, ini pengertian sederhana dari penilaian. Jadi ketika ada penilaian berarti kita akan mengukur sesuatu dan yang diukur adalah tujuan. Sejauh mana tujuan itu bisa kita dapat dalam proses yang sudah kita selenggarakan. Nah, ini ada pengertian dari para ahli tentang evaluasi. Nah, menurut Bloom dan kawan-kawan yang ditulis pada tahun 1971 mengatakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Nah, yang dijelaskan oleh Bloom ini adalah pengumpulan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam diri siswa. Nah, apa yang diukur yakni perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan dalam pribadi siswa baik secara dia kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Staffel Beam ya dan kawan-kawan juga di tahun 1971 dituliskan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Nah, tujuan kalau yang digambarkan dari Staffel Beam ini evaluasinya itu digunakan untuk memberikan alternatif sebuah keputusan yang harus diambil oleh seorang evaluator. Kalau yang pertama belum, yaitu mengumpulkan kenyataan ya, fakta yang terjadi dalam diri siswa, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Staffel Beam bahwa evaluasi itu alat untuk mengambil sebuah alternatif keputusan. Jadi ketika kita gabung dari pengertian Bloom dan Staffel Beam ini, pada hakikatnya kita mengumpulkan sejumlah fakta-fakta yang terjadi pada saat proses evaluasi, dan fakta itu kita jadikan dasar sebagai langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, hal ini juga berlaku di dalam pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan. Nah, hal yang sederhana bisa Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari kita.
Misalnya ketika Anda melaksanakan proses ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester itu adalah suatu proses evaluasi sejauh mana Anda mencapai tujuan dari pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Nah, itu salah satu contoh penyelenggaraan evaluasi. Nah, selanjutnya apa sih itu fungsi evaluasi dalam pendidikan? Nah, evaluasi dalam pendidikan itu biasa difungsikan sebagai alat untuk menseleksi, ya, atau fungsi selektif. Fungsi selektif ini digunakan untuk menseleksi apakah eh, proses yang Anda selenggarakan itu dapat diikuti oleh orang-orang tertentu. Misalnya seperti ini. Ketika Anda masuk di dalam perguruan tinggi atau mendaftar sesuatu, Anda akan diberikan sejumlah tes agar Anda bisa lolos dalam penyelenggaraan kegiatan itu. Jadi kita kembali ke contoh tadi, misalnya Anda melaksanakan tes pada saat akan masuk di perguruan tinggi. Nah, itu dikatakan fungsi selektif karena dia akan menseleksi satu persatu yang mana layak untuk diterima atau tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, itu ya fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ada yang dikatakan dengan fungsi diagnostik, ya. Fungsi diagnostik itu gambarannya kita ingin mencari tahu atau mendiagnosa di mana sebab-sebab suatu terjadinya tujuan itu tidak dicapai. Nah, itu yang dikatakan dengan diagnostik atau mendiagnosa. Kalau dokter mengatakan dia mencari tahu, mendiagnosis sesuatu fakta apa yang terdapat dalam proses evaluasinya. Nah, itu juga sama dengan melihat fakta yang terjadi untuk mendiagnostik. Nah, terus yang ketiga fungsinya untuk menempatkan sesuatu. Nah, misalnya ada perankingan dalam suatu tes, misalnya ada kelas A, kelas B, jurusan A, jurusan B, itu dilakukan evaluasi yang mana sesuai dengan penempatan nantinya berdasarkan hasil evaluasi yang telah diselenggarakan. Nah, ini biasa diselenggarakan dalam pendidikan untuk menentukan kelas-kelas yang boleh misalnya diikuti oleh orang-orang tertentu berdasarkan evaluasi yang didapatkan. Jadi fungsi kita untuk melakukan evaluasi untuk menempatkan seseorang atau sesuatu berdasarkan kelasnya masing-masing. Nah, fungsi keempat, fungsi untuk mengukur keberhasilan, ya. Jadi kita melaksanakan evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian keberhasilan kita terhadap suatu program pendidikan. Nah, apa sih fungsinya? Yang pertama, kita menyelenggarakan atau mengukur keberhasilan upayanya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan tertentu. Yang kedua, itu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, ini kita bicarakan dalam evaluasi dalam konteks pendidikan. Kenapa penting harus ada fungsi pengukuran keberhasilan? Nah, salah satunya adalah sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, yang ketiga, penentuan tindak lanjut pengembangan dalam pendidikan. Nah, itu makanya sangat penting evaluasi ini selalu kita selenggarakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, begitupun dengan seorang guru, seorang pendidik harus memiliki kompetensi untuk mengevaluasi proses-proses pendidikannya, bisa mengukur sejauh mana keberhasilan siswanya terhadap capaian-capaian atau tujuan dari penyelenggaraan pengajaran yang dia selenggarakan.
Nah, ini fungsi-fungsi evaluasi dalam pendidikan. Nah, kita lanjut di tujuan dari evaluasi pendidikan. Setidaknya ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Jadi tujuan ini ada 2, kita bagi dalam 2 kelompok, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Nah, biasanya taraf-taraf kemajuan atau perkembangan yang bisa dilihat dalam peserta didik ini, biasa seorang guru itu membuat suatu portofolio namanya, masing-masing siswa untuk melihat perkembangan dari hari ke hari setelah ia menerima pembelajaran, baik itu perubahan yang dialami secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tujuan umum yang kedua yakni untuk mengukur dan menilai sejauh mana efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, jadi biasanya tujuan umum dari evaluasi pendidikan itu juga mengukur efektivitas metode-metode mengajar yang diselenggarakan oleh guru. Jadi alat ini ketika dievaluasi hasilnya belum maksimal atau hasilnya belum efektif, nah guru bisa mengambil keputusan alternatif seperti yang digambarkan di pengertian tadi, kira-kira harus mengganti metode mengajar atau metode pembelajaran karena apa yang dicapai peserta didiknya itu belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh guru dalam rancangan pembelajarannya. Jadi yang pertama, selain mengukur perkembangan dari peserta didik, juga untuk mengukur efektivitas atau cara atau metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Nah, itu tujuan umumnya. Nah, kita masuk pada tujuan khusus. Nah, untuk tujuan khususnya itu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Nah, tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Jadi untuk tujuan khususnya itu digunakan sebagai rangsangan kepada siswa supaya ia bisa lebih giat lagi belajar berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian yang diberikan oleh guru. Jadi fungsinya di sini adalah untuk memotivasi peserta didik supaya dia lebih bergairah setelah dia mendapatkan penilaian-penilaian tertentu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Nah, terus tujuan khusus yang kedua yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan. Jadi ada 2. Kita akan menemukan faktor keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran atau faktor yang membuat tujuan pembelajaran itu tidak berhasil diterapkan kepada peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Nah, sehingga pada akhirnya setelah kita tahu faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan atau yang menghambat keberhasilan, itu akan kita carikan jalan keluar atau pengembangan nantinya untuk melakukan suatu perbaikan dalam program yang sudah kita buat dalam proses belajar mengajar. Jadi ini tujuan dari evaluasi pendidikan. Diingat ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya untuk mengukur perkembangan dari peserta didik. Yang kedua, mengukur efektivitas dari metode pengajaran yang dilakukan. Sedangkan tujuan khususnya itu untuk merangsang siswa atau memotivasi siswa supaya lebih giat lagi belajar. Nah, yang tujuan khusus yang kedua untuk menemukan faktor-faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan supaya nantinya bisa diperbaiki proses belajar mengajarnya dalam rangka pencapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mengenali siapa yang menjadi objek dan subjek dalam evaluasi pendidikan. Nah, untuk objek itu
objek merupakan sasaran yang menjadi pusat perhatian dari evaluasi. Nah, misalnya sasaran kita mutu pembelajaran, perkembangan dari peserta didik. Nah, sedangkan subjek dalam evaluasi dalam pendidikan adalah pelaku-pelaku yang terlibat di dalam evaluasi. Nah, misalnya kita gambarkan bahwa yang akan menjadi objek sasaran evaluasi kita adalah prestasi siswa, maka yang akan menjadi subjek evaluasi adalah siswa, guru, serta metode-metode pembelajaran dalam yang digunakan oleh guru. Nah, itu objek dan subjek evaluasi pendidikan. Objek yaitu apa yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sedangkan subjek evaluasi yang penting diperhatikan yaitu siapa-siapa yang terlibat dalam proses evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambarkan contohnya seperti ini. Nah, misalnya dalam kegiatan evaluasi pendidikan di mana sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasinya adalah peserta didik, guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. Nah, di sini dalam contoh ini Anda bisa lebih jelas memahami yang mana yang menjadi objek dalam evaluasi pendidikan dan apa itu subjek dalam evaluasi pendidikan. Nah, setelah Anda belajar pada mata kuliah ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi di dalam pendidikan. Namun teori ini harus adik-adik bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Nanti di materi-materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah instrumen evaluasi dan bagaimana menilai, mengukur, serta menarik suatu kesimpulan terhadap data yang kita dapatkan dari proses evaluasi. Nah, untuk selanjutnya saya harap bahwa adik-adik bisa belajar secara mandiri berdasarkan apa yang Anda dapatkan pada hari ini. Nanti untuk tugas saya akan berikan secara terpisah setelah Anda menyimak materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.